Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Syukurillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil hidayah, alhamdulillah ala ni'matil rahmah, alhamdulillah ala ni'matil islam, wa insyaallah najahul fid dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Bisalawati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teruntuk teman-teman, pada hari ini anak akan menyampaikan suatu judul yang berjudul Madrasah Utama Pencetak Generasi Bangsa. Siapa madrasah utama pencetak generasi bangsa? Yaitu seseorang ibu atau kita yang akan menjadi calon ibu. Para ulama mengatakan bahwasannya Ummul ahaqqun nas bihusnul sahabah. Ibumu adalah orang yang berhak, manusia yang berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Karena kenapa? Peran ibu sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu mencetak generasi bangsa yang selanjutnya. Kenapa sangat penting? Karena didikan utama itu adalah dari seorang ibu. Ayah memang berperan penting, atau suami berperan penting dalam membimbing istrinya, namun tidak sepenuhnya dipegang oleh suami. Kenapa kebanyakan Al-Quran menyinggung kepada suami? Salah satunya surah apa? Salah satunya surah Yusuf, menyinggung kepada suami. Kenapa? Karena suami itu jarang dekat dengan anak, dan ia sibuk dengan dirinya untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Dan suatu kepercayaan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi seorang ibu. Keistimewaan salah satu wanita adalah ketika ia sudah menikah dan ia memiliki anak, surga ada di telapak kakinya. Karena kenapa? Dia madrasah utama bagi anak-anaknya. Selain itu, ada kisah di zaman Rasul, yaitu Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Kenapa wanita bisa berperan penting? Salah satunya adalah Ibunda Khadijah yang pertama kali mengakui kerasulan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan salah satu cerminan penting dalam hidup kita. Ibunda Khadijah rela mengorbankan dirinya untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan seluruhnya untuk Rasul berdakwah. Sampai akhirnya Ibunda Khadijah berpesan kepada Rasul, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suamiku, ketika aku meninggal nanti, ambillah tulang belulangku untuk sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala." Itu peran utama kita. Dan Ibunda Khadijah juga berperan penting, yaitu dengan lahirnya Siti Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra lahir dari rahim Ibunda Khadijah, dan yang mendidik langsung adalah Ibunda Khadijah langsung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terbentuknya anak yang baik karena didikan yang baik dari orang tuanya. Didikan, bukan hanya ajaran. Kalau mengajar, kita cuma mengasih tahu apa yang harus diajarkan, atau ilmunya, atau materinya. Tetapi didikan, kita harus juga mencontohnya, juga harus menerapkannya, dan membentuk dirinya untuk menjadi lebih baik. Membentuk apanya? Akhlaknya, kepribadiannya, pemikirannya, dan semuanya. Itu salah satu tanggung jawab yang terbesar. Dan selain surganya istri pada suami, yang salah satu mendapatkan pahala yang besar itu adalah ketika kita mendidik anak kita. Karena kenapa? Ketika kita mendidik anak kita,
Kita contoh terkecil adalah kita mengajarkan kepada dia Iqra atau huruf hijaiyah yang belum ia ketahui. Kita mendidik saja dia mengetahui huruf alif saja, kita mendapatkan pahala. Karena kenapa? Kita yang mengajarkan langsung. Dia bisa membaca Al-Fatihah dan diulang setiap sholatnya, itu menjadi ganjaran pahala buat kita. Jangan sampai ketika nanti anak kita diajarkan oleh orang lain dan orang lain yang mendapatkan pahala jariahnya. Ajarkanlah, didiklah anak kita dari kita sendiri. Dan berperan penting semua itu adalah terhadap wanita. Contohnya seperti apalagi Ibunda Asiyah, istri dari Fir'aun. Kenapa Ibunda Asiyah istri dari Fir'aun? Fir'aun yang terkenal kekejamannya, yang haus akan hartanya. Dan Ibunda Asiyah yang begitu penyabar, yang begitu akhlak yang mulia. Dan Ibunda Asiyah mendapatkan anak, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Kenapa anaknya bisa menjadi nabi? Ya karena berperan penting itu adalah ibunya, yaitu Ibunda Asiyah. Ibunda Asiyah yang mengajarkan kepada Nabi Musa betapa pentingnya akhlak yang baik, betapa pentingnya ilmu pengetahuan, bukan hanya tentang umum saja, tetapi tentang Islam. Ibunda Asiyah mengajarkan langsung Nabi Musa alaihi salam. Jadi pencetak generasi bangsa yang baik adalah dari seseorang ibu yang salihah. Dan sebaik-baik wanita salihah adalah orang yang terus giat mencari ilmu, yaitu seperti di zaman Rasulullah SAW, wanita yang dijuluki wanita terbaik adalah wanita kaum Ansor. Kenapa wanita kaum Ansor? Karena wanita kaum Ansor ia iri kepada sahabat Rasul yang lelaki karena bisa belajar langsung dari Rasulullah SAW. Dan kita untuk calon ibu, apa yang perlu dipersiapkan? Yaitu ilmu pengetahuannya. Selain ilmu pengetahuannya adalah kita menerapkan apa yang kita tahu dalam diri kita pribadi. Jadilah ibu yang bermanfaat, bukan hanya bermartabat. Jangan hanya menjadi ibu yang good looking atau penampilannya baik, tetapi tidak good thinking, yaitu pemikiran yang bagus. Kita harus tahu sebelum kita menjadi ibu akan dibawa kemana anak-anak kita nanti, generasi kita nanti akan mencapai tujuan mana. Seperti itu yang harus dipertimbangkan. Jangan asal menikah tanpa didasari dengan tujuan. Karena salah satu amal jariah adalah itu berasal dari anak. Ada di dalam suatu hadis bahwasanya anak itu, doa anak itu bisa menjadi amalan yang bisa menolong kita di yaumil akhir nanti. Ketika anak tidak kita bisa didik dengan baik, tidak sesuai dengan syariat Islam, apakah dia bisa membanggakan seketika kita meninggal nanti? Wallahu a'lam. Syukur alhamdulillah ketika kita bisa berupaya, bisa sabar sesabar mungkin untuk mendidik anak kita menjadi lebih baik daripada diri kita. Bahwasanya kita mau apapun yang menjadi penerus kita menjadi yang lebih baik. Maka mulailah dari kita sendiri. Jangan hanya mengajarkan tetapi tidak mendidik. Jangan hanya menuntut yang terbaik tapi tidak mencontoh yang terbaik. Itulah peran penting sebagai ibu, selain mendidik, yaitu mencontohkan yang terbaik. Dan kita sebagai calon atau sebagai ladang suatu terbentuknya generasi yang baik, yaitu dengan memperbaiki diri kita semata karena Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apa yang menjadi kehendak Allah itu pasti yang terbaik. Dan upaya kita adalah memperbaiki diri, terus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini saja karena waktunya deadline.
Barakallahu fikum, semoga bermanfaat, mufidah insyaallah. Semoga kita menjadi generasi Islam yang bisa mendidik anak kita menjadi lebih baik daripada kita, dan kita bisa menjadi madrasah utama bagi anak-anak kita yang bisa mencontoh, mendidik, dan mengajarkan apa pentingnya Islam dalam kehidupan kita. Mulailah sejak sekarang dan ajarkanlah sejak dini. Barakallahu fikum jami'an, jangan hanya bermartabat tapi jangan lupa untuk bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.